menggunakan kondisional ya. Jadi misalnya ada penampungan map Januari sama Februari. Terus pengen ngecek Mei itu ada apa enggak, is active apa enggak. Panggil aja is active chicken Mei. Oh, Mei di sini ada apa enggak? Enggak ada kan? Berarti dia ngeprint item is not active. Di sini nilainya berarti false kan? Soalnya chicken Mei enggak ada. Di sini kan ada contohnya. Kalau penasaran coba aja gitu. Ini hasilnya item is not active ya, soalnya Mei nggak ada. Kita coba aja bener apa enggak. Misalnya kalau baca code, logikanya bener apa enggak. Di declare, chicken di declare. Tuh, item is not active, bener kan logikanya, soalnya Mei itu nggak ada di dalam map chicken ini, dia cuma ada ke Januari sama ke Februari. Nah, dari arah sama map ada yang ditanyakan nggak sebelum lanjut ke fungsi? Nah, itu ya, kalau bingung bisa dicoba lagi atau bisa dicoba langsung di mana HP atau laptopnya masing-masing. Jadi emang di sini praktek ya, dicoba-coba itu. Kalau nggak berhasil, ya boleh misalkan ini coba kok nggak berhasil, start screen aja, nanti saya lihat code-nya. Saya aja belum paham ya Bu. Ya, udah coba belum? Belum, cobanya aja bingung saya Bu, otak-atiknya tuh. Bingungnya gimana? Ya, Nggak muncul ya. Saya udah disimak belum? Jadi di bukunya di copy paste, terus copy aja di Go Playground, terus run gitu. Seperti ini. Udah dicoba belum yang seperti? Belum saya coba Ibu. Bu, kalau di HP, kalau di HP pakai aplikasi apa ya Bu? Jadi bisa pakai HP, Godesplay bisa. URL-nya sudah saya taruh e-kampus ya, pertemuan kemarin. Jadi di copy dulu. Pertemuan ini ada tugas ya, jadi misalkan bingung harus bisa nih, soalnya ada tugas harus dicoba. Cari tahu dari tugasnya itu. Emang kalau dilihat doang nggak bisa. Dilihat doang kalau code ya. Bu, mau tanya Bu. Ya. Bu. Ya. Itu tugasnya ditulis juga itu Bu, kirim di PDF. Tugasnya itu ada code seperti ini, terus ada hasil verifikasinya ya, dibuat koran. Jadi ada. Iya, maksudnya itu ada tulisannya Bu. Ditulis dikirim juga tulisannya. Enggak kan Bu, cuma filenya doang kan? Laporannya doang Pak, percobaan laporan. Oh, berarti hanya file ya Bu? Hah? Kurang jelas. Hanya file apa ada PDF-nya Bu? Rumus-rumusannya itu. Bentar, gak jelas. Chat, yang lainnya kedengaran nggak? Ya kok kurang jelas ya? Dengeran Bu. Pertanyaannya apa Pak dari tadi? Tugasnya itu loh Bu, itu berupa file apa ada rumusannya ditulis gitu. Programnya. File. Jadi di laporannya itu ada screenshot code-nya seperti ini ya. Terus
hasilnya apa gitu. Jadi nomor 1 ada code-nya, terus ada hasilnya gitu. Jadi berupa file, harus screenshot Word ya, Word Tapi atau PDF PDF. ya, Bu. Filenya ada, Ya, filenya ada bersama PDF-nya gitu. ya gitu. Bisa laporan doang, kalau pakai ini laporan doang, screenshot nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai Visual Studio Code itu di zip ya, jadi di zip atau di rar. Jadi ada file.go-nya di zip sama di rar, terus sama laporannya apa screenshotnya gitu. Saya pakai visual, Bu. Kalau visual ya? Oh ya, kalau visual berarti file.go-nya juga dilampirkan ya, dijadiin di zip atau rar gitu. Terus ada laporannya juga, hasilnya apa, code-nya apa, hasilnya apa. Udah jelas ya Pak Denny? Ini sudah, Bu, sudah. Oh ya. Dikumpulinnya kapan, Bu? Berapa hari, Bu? Sesuai deadline di kampus ya. Saya bukan Bu ya, Bu. ya, sesuai deadline di Baik, Bu. ya. Ini ada yang tanya, saya kira tadi aplikasi mobile untuk HP. Bisa komputer, bisa ini ya. Jadi karena website bisa dibuka di komputer bisa. Kalau pakai display ya, itu ada aplikasinya. Aplikasi. Pakai website seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada komputer nih, ya pakai HP bisa. Jadi bisa di keduanya. Tapi kalau pakai Visual Studio Code ya harus diinstal di desktopnya masing-masing ya. Di mana? Di komputer atau laptopnya masing-masing kalau pakai Visual Studio Code. Jadi bisa memilih mau pakai apa gitu. Kalau pakai Visual Studio Code ada file.go-nya lebih bagus lagi. Cuman kalau nggak install atau nggak bisa, yaitu nggak ada laptop, nggak ada komputer ya, pakai ini aja juga nggak apa-apa ya. Pakai yang online, ada namanya GoDisplay atau Go Playground. Berarti ketik Bisa pakai komputer ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya kalau udah nggak ada yang ditanyakan. Jadi tugasnya bisa ada di buku, ada. Terus kalau misalkan pengen cepat googling gitu, tapi dicoba ya, dicoba diamati ya tadi. Screenshot code-nya sama hasilnya juga apa. Terus Mau induksi? ya, Induksi. induksi apa? Oh sebentar, ini sudah masuk ya, sebentar, belum lagi. Oke, kita lanjutkan ke fungsi ya. Fungsi merupakan aspek penting dalam pemrograman. Jadi sebenarnya kita sudah belajar fungsi dari kemarin. Main ini termasuk fungsi ya. Fungsi execution atau mengeksekut di sini.
Nah, fungsi itu seperti ini ya, ada FUNC, function. Dari kata-kata function cuma, tapi di sini aja, functioning. Oh, seperti ini ya, ada package main atau library main, terus dipakai function main. Terus kita juga bisa bikin function sendiri nih. Jadi di luar dari main di sini bisa seperti apa ya, kayak merapikan gitu. Jadi nggak semuanya ditulis di sini. Misalkan ini kan tuh jadi ke bawah gitu, berantakan. Nah, pengen membentuk fungsi-fungsi terus bisa dipanggil ulang gitu, bisa. Jadi di sini dia membuat fungsi baru yang namanya fungsi print message. Terus di sini itu inputan ya. Di sini inputannya ada dua, message string sama array. Namanya di sini ARR, bentuk array-nya string gitu kan, dengan tipe penampung datanya string. Terus dia string join AR, jadi dia menggabungkan antara stringnya message itu sama array-nya apa. Jadi dia menggabungkan, kalau di sini kan inputannya halo, array-nya John Wick, berarti ngeprint halo John Wick, seperti itu. Intinya fungsi ini itu ya seperti apa ya, dia pengeksekusi gitu, terus bikin function, terus bisa dipanggil lagi gitu. Jadi misalkan kalau ada butuh ya tinggal langsung panggil fungsi atau metodenya ini. Bisa berkali-kali gitu, bisa berkali-kali dipakai. Tuh, contohnya seperti ini ya, dia eksekusinya halo John Wick. Dia itu tetap menghasilkan ini. Ini tuh sebenarnya seperti ini ya, dia tuh. Oh, nggak bisa. Ini saya komen dulu, dia itu sebenarnya menjalankan ini sama gitu. Penulisan ini sama, cuman biar lebih rapi, dia itu kayak dikelompokkan di function yang baru. Jadinya seperti ini. Dan ini bisa dipanggil, mungkin nanti dipanggil lagi. Mungkin bikin fungsi di sini terus manggil ini lagi bisa. Jadi dia mengeksekusi 2 kali gitu. Jadi intinya mengelompokkan ya, memudahkan biar rapih gitu, terus bisa dipanggil ulang. Itu gunanya function atau method seperti ini. Nah, di sini dia random with range. Jadi dia di sini ada nilai random gitu. Terus maksimalnya berapa? Ini kayak istilahnya bikin program undian gitu, nomor undian. Di sini ada 3 digit. Jadi digit pertama apa, digit kedua apa, terus digit ketiga apa. Ini contoh ya. Ini udah bisa kayak ya itu tadi, membuat program untuk nilai undian gitu, menentukan angkanya berapa. Tuh dia 246, dia mengambil nilai random.
ini contohnya seperti itu ya, fungsi yang dipergunakan misalkan buat program ya tadi random nilai atau random number. Fungsi sintaks di mana golang pakai rand random.int. Ada juga math random math.random itu juga ada. Nah, terus di sini random.set time.now Unix. Intinya time kalau now ini dia tuh mengambil jam di sistem ya. Misalkan sekarang jam 1.56 yang dia now ngambil now berarti dia mengambil nilai 1.56 gitu. Jadi tergantung time yang ada di time sekarang, namanya aja time now ya. Atau current date bisa disebut current date. Nah, kalau ini fungsi buat divide number atau pembagi ya. Dia sebenarnya menjalankan ini M bagi N sesuai dengan inputannya. Jadi misalnya diisi 10 sama 2 ya berarti di sini 10 bagi 2 hasilnya berapa? 5. Nah, ini juga bisa contohnya kalkulator ya. Nah, jadi dia itu berbentuk fungsi-fungsi. Kalau ini fungsi divide number pembagi, terus di bawahnya fungsi misalnya pertambahan gitu, perkalian. Kan dia nilainya random sesuai inputan ya. Nah, tombol-tombolnya misalnya plus, misalnya bagi, berarti dia manggil function divide number. Kalau pertambahan fungsi manggil function pertambahan gitu. Contohnya misalkan sederhana kalau di desktop kalkulator. Nah, kalkulator yang pembagi dia itu fungsinya yang ini, codingannya gitu. Code-nya yang ada di dalam aplikasinya. Kalau kita pakai kan tinggal klik ya, kita input nilai tinggal klik keluar hasil. Tapi sebenarnya di dalam pemrograman atau di dalam sistemnya itu dia sebenarnya memproses juga gitu, dibuat manualnya gitu istilahnya. Tapi bisa dipakai semua orang, tinggal otomatis saja tanpa tahu prosesnya seperti ini. Nah, tadi kan ada satu return doang ya, satu nilai return. Jadi dia nge-return respon aja itu berapa. Tapi kalau di sini itu bisa multiple. Jadi inputannya multiple, tapi returnnya itu juga multiple. Jadi ada area, ada circumference ya sebenarnya. Nah, ini yang kemarin yang P gitu, saya bilang P itu nggak perlu ditulis 22/7. Kalau di mana di Golang langsung ada function atau library ya, di import math ini math.p, dia tuh ini udah 22/7, math.p kali berapa. Nah, mungkin ini bisa dipakai di tugas ya, soalnya tugas juga pakai P. Math.p kali diameternya berapa.
Oh, itu fungsi buat pangkat jadi 2 pangkat 3 itu kan susah ya, 2 pangkat 3 masa 2 kali 2 ya sama sebenarnya, tapi ya udah pakai fungsi yang ada di walang aja. Math.co 2,3 artinya 2 pangkat 3. Misalnya 100 pangkat berapa gitu, pangkat 5 ya tinggal 100,5 pakai fungsi Math.co. Terus Math.pi yang tadi ya 22/7. Nah, ini contoh fungsi variadik. Mengkalkulasi tuh, dia tuh kalau misalnya banyak gini nggak tahu berapa, pakai inputannya pakai titik-titik ya. Ini kan array ya, berarti limitnya itu nggak tahu berapa, pokoknya isinya itu integer. Terus di looping gitu, terus ditambahin sama numbernya berapa. Terus ini menghitung rata-rata ya, totalnya ini dibagi plot lengthnya berapa, jadi total dibagi jumlah digitnya, dia buat menghitung average atau rata-rata ya. Jadi ini calculate for rata-rata atau average. Nah, mungkin ini sama fungsi kayak misalkan di Excel. Di Excel itu kan juga ada average ya. Nah, dia sebenarnya menjalankan fungsi ini sama seperti ini, nge-looping nilai, terus totalnya berapa dibagi line numbernya. Jadi dia tuh memproses ini, tapi bisa dipakai berulang-ulang gitu. Yang pakai user yang pakai cuma ya udah input nilai ininya aja gitu, tanpa tahu prosesnya ternyata sepanjang ini ya gitu. Jadi tugasnya kita buat prosesnya berupa code dengan pemrograman Golang. Ya itu tadi ya, di sini mungkin pakai bahasa Golang, tapi mungkin suka misalnya pakai Java, PHP itu sama ya, jadi bisa implementasinya terserah mau pakai apa. Nah, terus ini hasilnya nih ya, dia jadi semua nilai inputan ini yang random ini hasil rata-ratanya 3,7. Closure ini jarang digunakan sih kalau closure. Oke, fungsi sebagai parameter. Nah, tadi kan parameternya ya string, integer gitu, tapi dia di sini itu fungsi sebagai parameter, jadi ada fungsi di dalam fungsi intinya gitu. Memanggil parameternya itu berupa fungsi, itu tuh bisa di mana di Golang. Nah, contohnya seperti ini ya, parameter. Parameter itu inputan ya. Jadi parameter itu input atau masukan. Itu tuh disebut parameter. Jadi dia nge-looping yang ada di function callback ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Function is string gitu. Terus dia manggil lagi. Nah, di sini bisa di mana namanya?
pointer. Nah, pointer itu ini ya, ada simbol atau sintaks di dalamnya. Dia cuma buat mengetahui memori. Di sini pakai memori keberapa gitu aja. Jadi penempatan memori pakai aset. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini tuh memorinya A sama B itu sama sebenarnya. Ini buat mengetahui ya, memorinya ada di mana gitu. Awalnya kan nilainya 4, terus diganti nilainya 5. Dia nggak akan merubah nilai posisi memorinya, soalnya dia menimpa gitu. Jadi nomor A itu 4, terus ditimpa valuenya 5, tapi dia tetap menggunakan tempat yang sama. Maksudnya seperti itu. Nah, trik itu buat ya mungkin kayak istilahnya mengetahui dia tuh disimpan di mana. Tag ini hampir sama ya seperti function gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada student, terus name-nya apa, string. Jadi istilahnya itu dia ini kayak misalkan ada bentuknya di tabel gitu. Di sini ada tabel student, terus dibuat di bolang kayak model lah ya istilahnya gitu. Jadi di dalam tabel student ada name itu tipe datanya string, terus grade-nya integer, terus mungkin address-nya itu string gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia contoh ya. Dia jadinya kan di sini itu kayak mendeklarasikan dulu ya, misalnya student name apa, terus dia langsung manggil struct studentnya, terus langsung alias s1.name. Jadi ya hampir sama sih kayak penamaan gitu. Terus nanti bisa dipanggil lagi gitu, misalnya var s2 dari student, nah s2.name-nya apa gitu. Biasanya sih implementasinya mudah digunakan sebagai model ya. Misalkan banyak nih tabelnya apa gitu. Nah, itu kita bagi-bagi kayak buat merapikan gitu. Nah, ini contoh sederhananya aja. Nah, ini contoh pemanggilan sederhananya yang lain ya. Ini buat set nilainya gitu, bisa pakai cara ini. Method sebenarnya method sama function atau fungsi itu sama ya, cuman contohnya kalau method dia itu di sini ada paramnya itu berupa struct gitu, terus fungsinya apa gitu, halo, name sama string. Jadi halo dia name-nya apa.
Tuh bentuknya hampir sama kayak Trias juga pakai function juga. Cuman ya itu tadi perbedaannya dia kalau metode dia itu mengambil struct. Ini public privat. Nah ini yang maksud saya, misalkan banyak nih dalam implementasinya gitu. Nah di sini tuh kayak buat satu-satu modelnya apa gitu. Kalau di sini kan jadiin satu file gitu, kadang kan nggak rapi. Tapi itu di sini lebih advance sih, jadi mungkin teman-teman bisa mempelajari sendiri ya kalau memang pengen belajar lebih dalam lagi. Dia filenya berupa .go ya, .go banyak bisa dipanggil lagi. Nah, kalau struct tadi dia kan berupa kayak alias, berupa tipe data. Nah, kalau interface itu dia itu berupa metode. Jadi kayak istilahnya rangkuman dari nama-nama metodenya itu apa, terus bisa dipanggil ulang. Nah, seperti ini ya, dia misalkan di sini menghitung lingkaran. Nah, di sini kalau menghitung jari-jari, tinggal panggil jari-jarinya. Jari-jari, terus lingkaran diameternya berapa. Terus kalau luas lingkaran,